Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. bersyukur hanya dengan
sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, ya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Hari raya sukacita. Suatu hari yang baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Suatu hari yang baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur semuanya. Hanya dengan pujian.
Amin. Silakan duduk saudara sekali. Amin. Kau sungguh tidak tiada tandanya, sungguh benar juga, sungguh ajaib bagi mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tertandingi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia yang berkuasa. Tiada tandanya, sungguh benar juga, sungguh ajaib bagi mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tertandingi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia yang berkuasa. Tiada tandanya, sungguh benar juga, sungguh ajaib bagi mengerti lebih dari
semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tertandingi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tiadalah posisi tiada, Gloria kada posisi tiada. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kita sembah Kau ya Tuhan. Tiadalah posisi tiada, Gloria kada posisi tiada. Gloria kada posisi tiada. Gloria kada posisi tiada. Gloria kada posisi tiada. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka,
dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon, kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menerima mujizat dengan mengucapkan dan mentaati firman Allah. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu,
Orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kita sudah belajar bahwa setiap mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dalam rangka supaya manusia boleh mengenal siapa dan bagaimana Tuhan Yesus. Dari peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sudah sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda ini. Selama 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang peduli. Tuhan Yesus tidak ingin kita menyerah, pasrah, terima nasib. Dan yang ketiga, kita sudah belajar bahwa semua orang bisa menerima mujizat dari Tuhan. Sebab semua mujizat adalah kasih karunia Allah. Sekarang mari kita lanjutkan. Kita belajar kebenaran yang lain dari peristiwa ini, yaitu Tuhan Yesus adalah penolong yang sempurna. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang lumpuh ini tidak memiliki siapa-siapa untuk menolongnya. Tidak masalah. Tuhan Yesus bisa menolong orang ini tanpa bantuan siapa-siapa. Orang sakit di tepi kolam Bethesda ini tidak bisa bergerak tanpa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dia harus merayap menuju tepi kolam. Tetapi hari itu dia tidak perlu merayap ke tepi kolam. Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit itu ada pada diri Tuhan Yesus yang berdiri di depannya saat itu. Firman Allah berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuhan Yesus telah turun dari sorga, menjadi manusia, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari antara orang mati untuk menyelamatkan orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, dan melepaskan orang yang dirasuk setan. Kuasa yang menyelamatkan kita tidak terdapat di dalam diri kita, tetapi terdapat di dalam Kristus yang menyelamatkan. Firman Allah mencatat, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu dengan sempurna karena dia mampu melakukan apa saja yang diperlukan oleh orang itu. Di antara dunia dan sorga, tidak ada satupun yang Anda perlukan yang Tuhan Yesus tidak mampu melakukannya. Firman Allah berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Orang sakit di tepi kolam Bethesda itu hanya bisa menyampaikan keinginannya kepada Tuhan melalui tatapan matanya yang memelas atau rintihan yang lirih, dan Tuhan menyembuhkan dia. Dari peristiwa kesembuhan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ini, kita juga belajar
bahwa Tuhan Yesus bekerja dengan cara berfirman. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Barangkali akan ada yang protes, tetapi Tuhan, orang itu sudah 38 tahun sakit, bergerak saja susah, mana mungkin dia bisa bangun. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Barangkali akan ada yang protes, merayap saja susah, mana mungkin dia bisa jalan. Tuhan Yesus, kau tak masuk akal menyuruh orang sakit untuk bangun, berjalan, disuruh angkat tilam lagi. Tuhan Yesus, kira-kira dong, kau sungguh tak masuk akal. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tuhan Yesus mengadakan mujizat dengan cara berfirman. Tugas manusia adalah mempercayai firman Allah. Firman Allah berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Contoh yang lain di mana Tuhan mengadakan mujizat dengan cara berfirman adalah, kita baca dalam firman Allah, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Tulang-tulang kering dalam penglihatan Nabi Yeskiel ini tidak bernyawa dan tak bisa mendengar firman Allah. Tetapi Tuhan menyuruh Nabi Yeskiel bernubuat kepada tulang-tulang kering itu, dengarlah firman Allah. Sementara tulang-tulang itu tidak bisa mendengar, bernapas saja tidak. Tetapi waktu Nabi Yeskiel mentaati perintah Allah dan bernubuat kepada tulang-tulang kering itu, tulang-tulang itu mendengar dan menjadi hidup. Tuhan mengadakan mujizat dengan cara berfirman. Tugas manusia adalah mempercayai firman Allah. Contoh yang lain, kita baca dalam Injil Yohanes, dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Masalahnya, Lazarus sudah 4 hari jadi mayat, sudah mengompos dan berbau. Tetapi Yesus berfirman kepada mayat Lazarus, Lazarus, marilah keluar. Mayat itu mendengar kata-kata Tuhan Yesus dan keluar. Lazarus hidup lagi. Mungkin ada yang berkomentar, mayat kok diajak bicara dan disuruh keluar? Takut. Tulang kok disuruh mendengar firman Tuhan? Orang sakit kok disuruh bangun? Dan sebagainya. Sebabnya adalah kuasa Allah tidak terdapat di dalam nalar manusia, tetapi di dalam firman Allah. Firman Allah berkata, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kuasa Allah tidak terdapat di dalam nalar manusia, tetapi di dalam firman Allah. Firman Allah mengatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kuasa Allah tidak terdapat di dalam nalar manusia,
Tetapi di dalam firman Allah mengatakan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kuasa Allah tidak terdapat di dalam nalar manusia, tetapi di dalam firman Allah. Firman Allah mengatakan, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Tuhan mengadakan mujizat dengan cara berfirman. Tugas manusia adalah mempercayai firman Allah. Kuasa Allah dialami sewaktu orang mendengar dan mentaati firman Allah. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sudah sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda itu, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Orang sakit itu tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Bangun? Saya tidak bisa bangun. Tidak. Pada waktu orang sakit itu mendengar perintah Tuhan, bangun. Dia ingin bangun. Sewaktu dia ingin bangun, dia mulai bergerak untuk bangun. Dan sewaktu dia mulai bergerak untuk bangun, untuk keterkejutannya, dia betul-betul bisa bangun. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita wawancara orang yang baru saja disembuhkan oleh Tuhan ini. Apakah kau harus berusaha mati-matian untuk bangkit berdiri, mengangkat tilammu dan berjalan? Orang ini akan menjawab, oh tidak. Saya hanya percaya kepada perintah Yesus. Waktu saya taati, saya merasakan kuasa Allah memasuki tubuh saya. Firman Allah berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Di foto di belakang saya sekarang ini, yang di sebelah sini adalah pendeta Kathryn Kuhlman. Sedangkan yang di sebelah sini adalah seorang ibu yang sudah selama 3 tahun tidak bisa menekuk lutut dan tidak bisa mengangkat kakinya. Pendeta Kathryn Kuhlman memberi perintah kepada ibu ini untuk mengangkat kakinya dan menghentakkannya ke bumi. Dengan spontan ibu itu berkata, saya tidak bisa. Tetapi waktu dicoba, ternyata betul kakinya bisa digerakkan dan bisa diangkat. Dan dia lari keliling mimbar. Sesuatu yang tidak bisa dilakukannya sudah selama 3 tahun. Di foto ini, terlihat ibu ini sedang mengangkat tinggi kakinya. Sesuatu yang sebelumnya sudah 3 tahun tidak bisa dilakukannya. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu ini. Seketika itu juga ketika pendeta Kathryn Kuhlman berkata, angkat kakimu dan hentakkan ke bumi. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jangan tunda lagi. Terimalah mujizatmu sekarang ini. Mari kita ringkaskan apa yang kita pelajari hari ini. Orang yang sudah sakit selama 38 tahun ini hidup sebatang kara. Sudah tidak ada orang lagi yang dapat dimintai tolong. Tidak masalah.
Sebab tanpa disangka-sangka, semata-mata karena kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus muncul, datang menemuinya, dan menyembuhkannya. Tuhan Yesus adalah penolong yang sempurna untuk semua keperluan kita. Kuasa yang menyelamatkan diri kita tidak terdapat di dalam kita, tetapi di dalam Kristus yang menyelamatkan. Tuhan Yesus mengadakan mujizat dengan berfirman. Kuasa Allah tidak terdapat di dalam nalar manusia, tetapi di dalam firman Allah. Karena itu, ucapkan firman Allah dan patuhi firman Allah. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara bersedia untuk percaya bahwa kuasa yang menyelamatkan kita tidak terdapat di dalam diri kita, tetapi di dalam Kristus yang menyelamatkan. Saudara bersedia percaya bahwa kuasa Allah tidak terdapat di dalam nalar manusia, tetapi di dalam firman Allah. Karena itu saudara bersedia untuk mengucapkan firman Allah dan mematuhi firman Allah. Bila ini keputusan saudara, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Ku yakin akan firman-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku yakin akan firman-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat
ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Irialabasanda torialabasanda torialabosi, Irialabohorialabasanda torialabakushai kakaralabakushai, Irialabasanda torialaboholialabasanda toholialabasanda torialabosai, Irialabasanda torialabosa kakaralabakushai. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Setiap orang yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralabakushai kakaralabakushai. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mujizat apa yang kau perlukan dari Tuhan sekarang ini. Yesus peduli akan engkau. Sampaikan permohonanmu kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Dia peduli. Kuasa Allah yang menyelamatkan engkau tidak terdapat di dalam dirimu, tetapi di dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Dan dia sekarang berada bersama kita sekarang ini. Sampaikan permohonanmu kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Kirialamo labasanda torialamo kakaralabakushai karabakushai kakaralabakushai kakaralabakushai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa kuasa yang menyelamatkan kami tidak terdapat di dalam diri kami, tetapi di dalam Kristus yang menyelamatkan. Kami percaya bahwa kuasa Allah tidak terdapat di dalam nalar manusia, tetapi di dalam firman Allah. Karena itu tolonglah kami untuk berhati-hati dengan kata-kata kami. Jangan sampai kami mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengucapkan hanya kata-kata yang sesuai dengan firman Allah. Dan yang terutama, tolong kami untuk mematuhi firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa. Tolong kami Tuhan mematuhi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan, angkatlah tangan saudara sekarang ini.
Setiap orang yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkan ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Kami cengking roh maut dan kerajaan maut dalam nama Tuhan Yesus. Kami cengking roh sakit, penyakit dan kelemahan di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah mujizat kesembuhan sekarang ini ya Bapa. Adakanlah mujizat keuangan sekarang ini. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang membutuhkan usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Mari Bapa, anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan tolong selesaikan. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu yang sedang sekolah, yang sedang kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan buka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu. Mari Bapa, jauhkan kami daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Jauhkan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kiranya hikmat Tuhan diberikan kepada orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Bapa mengetahuinya, kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cengking semua roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh tidak percaya, roh ragu-ragu. Aku cengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh takut ditolak, roh menolak orang lain. Aku cengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Bapa memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Bapa menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung
di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 gereja kita. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami ringan seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri
itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya ingin menanyakan pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya ingin menanyakan pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Bila Anda meninggal sekarang ini, di manakah Anda akan berada 5 menit dari sekarang? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Bila saya meninggal sekarang ini, di manakah saya akan berada 5 menit dari sekarang? Sudahkah Anda memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ucapkanlah kata-kata doa ini sesudah saya. Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ucapkanlah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All
di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi setempat ini. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh